Cinta Pertama Sang CEO. Bab 194. Boy pun hanya tersenyum dan menepuk bahu lelaki itu. Ia juga melirik Marcel yang berada di ruangan yang sama dan baru saja tiba. Ketika Marcel mendekat dan menyalaminya, ia hanya merespon seadanya. Sikap Marcel belakangan ini membuatnya cukup kesal. Apalagi saat mendengar cerita dari Brian tentang bagaimana sikap Marcel terhadap Syafa. Acara pengajian pun dilanjutkan. Syafa duduk di sebelah Umi Fatma. Ia fokus mendengarkan ceramah dan menyerap ilmu apa saja yang ia temukan. Ia kemudian menatap Umi Fatma setelah selesai mendengar tausiah. Pandangannya kemudian tertuju kepada Marcel yang duduk di barisan para lelaki. "Umi, boleh saya tanya sesuatu?" Tanyanya lembut. "Boleh, Nak. Mau tanya apa?" ucap Umi Fatma tersenyum. "Tapi, saya bingung mau mulai bertanya dari mana." "Dari mana saja boleh, Nak. Jangan bingung-bingung." Syafa mengangguk dan tersenyum di balik cadarnya. "Umi, kalau seorang istri menuntut cerai dari suaminya, apakah dia berdosa? Apakah Allah akan melaknat istri yang menuntut cerai dari suaminya?" Tanyanya ragu-ragu. Umi Fatma kembali tersenyum dan mengusap puncak kepala yang terbalut hijab itu dengan lembut. "Tergantung situasinya. Ada beberapa alasan seorang istri dikatakan boleh menuntut cerai dari suaminya." "Apa saja, Umi?" "Alasan pertama kesulitan hidup bersama," jawab Umi Fatma. "Kalau suami dan istri kesulitan hidup bersama yang tidak bisa diatasi, seperti misalnya ada perselisihan berkepanjangan, maka istri boleh menuntut cerai." Syafa mengangguk paham. 16. Yang kedua, kalau suami melakukan penganiayaan fisik dan psikis. Kalau suami melakukan itu kepada istrinya, maka boleh istri menuntut cerai. Yang ketiga, kalau suami mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Misalnya tidak memberi nafkah dan tidak memenuhi kebutuhan istri. Itu juga bisa jadi alasan yang diperbolehkan. Syafa pun termenung. "Ada lagi, Umi?" Yang keempat, kalau suami punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang mengakibatkan dia tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami, maka istrinya boleh menuntut cerai. Kelima, kalau suami tidak bisa menjalankan kewajiban karena hukuman. Misalnya dipenjara dalam waktu yang lama karena melakukan sebuah kejahatan, maka istri halal untuk minta cerai. Berarti ada banyak yang bisa memudahkan wanita ya, Umi? "Insya Allah, Nak. Masih ada lagi. Istri boleh menuntut cerai kalau suaminya murtad, dan yang terakhir kalau suaminya melakukan perbuatan zina atau kabul." Syafa kembali mengangguk paham. Dari beberapa poin yang disebutkan Umi tadi, ia menangkap suatu pemahaman kalau sebenarnya ia boleh menuntut cerai dari Marcel. "Kenapa tanya begitu, Nak?" "Gak apa-apa, Umi. Cuma mau tambah-tambah ilmu aja." Syafa menghela napas, lalu melirik ke arah Marcel yang juga ada di acara pengajian tersebut. Sepertinya ia mendapat ajakan dari Abah. Tetapi yang membuat Syafa heran, kenapa Umi dan Abah tidak mengajak serta Rania. Padahal setahunya, Rania lebih dulu mengenal Umi dan Abah dibanding dirinya. Bahkan jauh sebelum ia masuk ke dalam kehidupan mereka. "Umi, kenapa Umi gak ajak Mbak Rania ke pengajian ini?" tanya Syafa pada akhirnya. "Sudah kemarin. Tapi, katanya gak bisa karena ada keperluan," jawab Umi Fatma. Syafa pun mengangguk. Lah kemudian dikenalkan Umi kepada beberapa orang. Mulanya Syafa merasa mau. Namun, Umi terus berada di sisinya hingga membuat Syafa benar-benar nyaman dan merasa terlindungi. Saat Umi sedang berbicara dengan beberapa wanita, Syafa memilih beranjak sejenak. Ia pergi ke taman dan duduk sebentar sambil melihat ikan hias di kolam yang kemudian ia beri makan yang tersedia di tepi kolam.
Hingga akhirnya ia mendengar suara raungan anak kucing yang mengusik ketenangannya. La pun beranjak dan melihat seekor kucing jatuh ke selokan yang cukup dalam. Ya Allah, kasihan anak kucing ini. Gimana cara nolongnya? Syafa melirik ke kanan dan kiri, hendak mencari sesuatu untuk digunakan untuk mengambil anak kucing tersebut. Tetapi, di sekitar sana tidak ada apapun. Mau dibiarkan, kucing malang itu bisa mati tenggelam. Duh, sebenarnya aku gak sebaik ini. Tapi, kenapa gak tega, ya? Pelan-pelan, Syafa membuka sepatunya dan turun ke selokan. Kemudian mengambil anak kucing tersebut. Akan tetapi, ia sendiri kesulitan untuk naik ke atas dan membuatnya sedikit panik. Kenapa aku kelihatan agak bodoh ya? Cuma buat nolong anak kucing, gumamnya sendiri. Astagfirullah, gak boleh gitu. Semua makhluk hidup punya hak yang sama buat hidup. Syafa masih kebingungan cara untuk naik ke atas ketika sepasang tangan mengulur untuk membantunya. 17. Kamu anaknya Umi Fatma, kan? Ngapain main di selokan? Wajah Syafa langsung merah padam. Beruntung ia mengenakan cadar yang menyamarkan raut wajahnya. Saya, nolongin anak kucing tenggelam, Mas. Kasihan soalnya, ucapnya malu-malu. Oh, lelaki itu mengangguk pelan. Ayo, saya bantu ke atas. Tapi kan, bukan mahram. Kata Umi gak boleh sentuhan. Ada beberapa keadaan yang membolehkan. Misalnya saat dalam keadaan seperti sekarang. Lagi pula, kamu kan pakai sarung tangan. Terpaksa, Syafa dibantu lelaki itu untuk naik ke atas. Ia menarik tubuh Syafa dengan cukup mudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Syafa menurunkan anak kucing di tangannya. Tapi sebelum itu ia memastikan dulu bahwa anak kucing tersebut dalam keadaan baik. Tanpa disadari oleh Syafa, sepasang mata sedang menatapnya dari jarak yang aman. Sudut mata Marcel berkerut menatap interaksi Syafa dengan seorang lelaki. Marcel baru satu kali ini melihat lelaki itu. Bahkan tadi di pengajian ia tidak melihatnya. Sedang apa di sini? Tanyanya, saat mendekati istrinya. Syafa pun tersentak. Namun, kemudian bersikap biasa-biasa saja. Gak apa-apa, Mas. Cuma bantuin anak kucing. Daniel menatap Syafa dan lelaki itu secara bergantian, lalu kemudian menyalami Marcel dengan ramah. Mau pulang? Tawarnya kepada Syafa. Aku masih akan ke pondok setelah pengajian ini. Mau bantuin Umi? Oh. Marcel menghela napas panjang. Entah mengapa sejak tadi, ia merasa lelaki itu beberapa kali memandangi Syafa. 18. Bab 610. Siang itu Kalika mengajak Aisyah pergi berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Niatnya untuk menghibur sang menantu yang beberapa hari ini terlihat murung. Masalah rumah orang tuanya dan juga masalah Syafa tentu menembebani pikiran wanita itu. Ia paham. Walaupun hanya saudara tiri yang tidak memiliki hubungan darah, walau bagaimanapun Syafa tetaplah kakaknya. Seperti hubungannya dengan Riana dulu, ketika Riana pergi setelah diusir Gali, reaksi Kalika sama seperti Aisyah sekarang. Mama, panggil Bisma, menarik ujung pakaian Kalika. Iya, sayangku. Balasnya sambil menatap si kecil. Nanti beliin Bisma mainan Lego, ya. Pinta anak kecil itu. Boleh, sayang. Tapi yang banyak. Begini. Dengan polosnya ia tunjukkan 10 jarinya. Kalika terkekeh. Wah, bakalan bikin kantong papa bocor nih. Tangannya mengusap puncak kepala anak lelaki itu. La gandeng tangannya melewati beberapa toko pakaian. Telepon Papa Duyu. Bilang anaknya mau mainan. Tambah Bisma.
Tetapi Kalika hanya terus tertawa sebab wajah anak lelakinya itu tampak sangat menggemaskan. Kalika melirik Aisyah yang sedang melihat-lihat pakaian di butik pakaian muslimah. Kemudian mendekat. "4 mau beli itu, sayang?" Aisyah menoleh dan tersenyum. "Iya, Ma. Mau beli buat Kak Syafa. Dia cuma punya beberapa lembar pakaian, itu pun bekasan dikasih orang yang udah agak kusam." Kalika mengangguk dan tersenyum. Sebelum membeli, Aisyah terlebih dahulu menghubungi suaminya untuk meminta izin, sebab harga satu lembar pakaian di toko tersebut cukup mahal. Brian pun tidak keberatan. Tentu apapun akan ia berikan untuk istrinya. Aisyah pun membeli beberapa lembar pakaian muslimah untuk Syafa. "Mau makan dulu gak?" tawar Kalika beberapa saat setelah selesai berbelanja. "Boleh, Ma," jawab Aisyah. "Tapi di mana?" tanyanya sebab ada beberapa restoran di sekitar mereka. Kalika pun memilih restoran seafood yang menjadi favoritnya. Kebetulan ia sangat penasaran dengan satu menu baru di restoran tersebut. "Mama, Bisma mau makan gulita Lakshasya," celoteh Bisma sambil menggambar lingkaran ke udara, tepat setelah melihat gambar menu gurita. "Memang suka makannya." Aisyah tertawa kecil mencubit pipi anak lelaki itu. "Suka." 19. "Kalau kamu mau pesan apa, Nak?" tanya Kalika kepada sang menantu. "Apa aja, Ma. Samain Mama aja. Kalau gitu Mama mau cobain Alaska King Crab. Katanya di sini yang paling enak," ucap Kalika berbinar. Apalagi beberapa kali ia melihat review dari food vlogger dari restoran tersebut. Sambil menunggu, mereka mengobrol santai sambil menikmati minuman yang tiba lebih dulu. Namun kemudian sesuatu mengalihkan perhatian Aisyah. Dari tempatnya duduk, ia melihat sosok wanita yang tidak asing. Ia pun menajamkan penglihatan agar tak sampai salah mengenali. "Mbak Rania," gumamnya tanpa sadar dan langsung terdengar oleh Kalika. "Rania," ucap Kalika membuat Aisyah tersadar. "Iya, Ma. Itu." Ia melirik ke arah wanita itu. Mata Kalika pun mengikuti pandangan Aisyah. Sudut matanya memicing saat melihat Rania dan Marcel ternyata ada di restoran yang sama. Namanya juga pengantin baru. Dia punya 2 istri dan dia gak adil pada istri satunya. Aisyah menghela napas panjang. "Jadi kapan kamu akan menceraikan Mbak Syafa, Mas?" Pertanyaan dari Rania itu terdengar jelas di telinga Aisyah, membuat mata wanita itu nembulat. Kalika pun mendengarnya. Ia langsung meletakkan ujung jari telunjuknya di depan mulut sebagai isyarat agar Bisma tidak berisik. "Belum tahu, Ran. Tunggu waktu yang tepat dulu," ujar Marcel sedikit ragu. "Kamu tahu kan, Mas, Mbak Syafa gak terlalu menyukai aku. Tempo hari dia masukkan bubuk cabai ke makanan aku. Kemarin aku gak tahu ada apa dengan pakaianku sampai aku gatal-gatal memakainya. Ya, aku bukannya nuduh. Tapi kan, Mbak Syafa yang cuciin pakaian kita. Ya bisa saja pakaian kamu kena serbu kulat bulu. Di belakang rumah yang biasanya buat jemur pakaian kan ada pohon besar. Tetap agak ganjil sih. Kok cuma aku yang gatal, yang lain enggak. Tapi, Syafa gak mungkin sampai melakukan itu, Ran. Kamu membela dia, Mas." Balas Rania dengan nada tak suka. "Bukan membela, hanya meluruskan sedikit." "Itu sama saja," ujar Rania. "Padahal aku gak pernah berbuat apa-apa. Waktu itu kan aku juga gak sengaja tumpahin kuah panas ke punggungnya. Aku juga udah minta maaf." Kenapa dia terus balas? Marcel tampak tak terlalu menghiraukan ucapan Rania dan hanya fokus pada hidangan yang tersedia di hadapannya. "Nanti aku akan tanyakan langsung padanya," ucap Marcel. Rania pun tersenyum tipis dan menyesap minumannya.
Sementara Aisyah yang duduk bersama Kalika tak dapat menahan rasa kesal. Dari apa yang ia dengar dari pembicaraan antara Rania dan Marcel tadi, ia menebak kalau mereka berbuat seenaknya terhadap Syafa. 20. Kedua tangan Aisyah mengepal mendengar pembicaraan mereka. Ingin rasanya ia labrak saja sepasang suami istri itu. Namun, sebisa mungkin ia tahan. Bahkan urusan mencuci pakaian pun Syafa yang lakukan. Padahal setahunnya di rumah Marcel ada Art. Andai tak ada Kalika di sana dan ia tak ingin membuat malu, pasti ia sudah mendatangi meja sepasang suami istri itu. Jahat sekali mereka pada Kak Syafa. Ia mengambil selembar tisu dan mengusap cairan bening yang hendak meleleh di ujung matanya. Tenang, nak. Kita doakan saja semoga Syafa kuat menjalani ujian ini. Insya Allah akan ada hari bahagia untuknya. Aisyah hanya mengangguk. Tak lama berselang pesanan mereka tiba. Keduanya mulai menyantap sambil sesekali mendengar pembicaraan antara Marcel dan Aisyah. Jarak yang cukup dekat membuat semua pembicaraan di meja sebelah terdengar. Namun, sepertinya baik Marcel maupun Rania tak menyadari keberadaan Kalika dan Aisyah di tempat yang sama. Bagaimana kalau kita pisah rumah dari orang tua kamu? Kayaknya lebih enak kalau kita tinggal sendiri, usul Rania beberapa saat kemudian. Kasihan ibuku, Ran. Dia pasti kesepian kalau hanya berdua dengan ayah di rumah, tolak Marcel. Tapi kan ada Mbak Syafa di rumah itu. Kamu bisa bolak-balik ke rumah. Saran itu tak begitu diindahkan Marcel. Ia hanya menggeleng sambil menikmati makannya. Aisyah pun berdiri dari tempat duduknya. Ma, aku mau ke toilet sebentar, ya. Iya, sayang, sahut Kalika tersenyum. Aisyah pun melangkah. Ia sengaja melewati Marcel dan Rania. Dan benar saja, Marcel melihat dan menyapanya. Hai, Aisyah, ucap Marcel ragu. Rania pun menoleh ke arah wanita yang setahunya adalah adik tiri Syafa. Dari cerita Bu Maryam, Rania tahu kalau dulu Syafa sangat jahat kepada Aisyah. Lah pikir Aisyah pasti tidak terlalu menyukai kakak tirinya itu. Hai, Aisyah, apa kabar? Rania berdiri dan menyalami Aisyah. Alhamdulillah baik. Sudah dari tadi di sini? Tanya Rania. Sudah. Bahkan sampai mendengar semua pembicaraan kalian. Maaf, bukan bermaksud menguping, hanya aja kalian membicarakan hal pribadi di tempat umum, jadi bisa terdengar oleh siapa saja. Marcel seketika terdiam. Aisyah pun menatapnya. Aku hanya mau mengingatkan Kak Marcel, jangan sampai membuang berlian hanya untuk batu kali, sindir Aisyah tajam.